Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang masih di dalam ranah IoT atau Internet of Things, di mana kita akan melakukan berbagai banyak hal dengan menghubungkan sebuah microcontroller dan internet, sehingga akan memudahkan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan microcontroller. Nah, berkaitan dengan video saya sebelumnya, di mana saya menggunakan Arduino dan saya mengendalikan microcontroller dan relay untuk menyalakan sebuah lampu melalui jaringan lokal. Nah, di video tersebut saya menggunakan rujukan atau referensi pada website yang telah saya buka ini, yakni borduino.web.id, yang ditulis oleh Muhammad Andi Prasetyo. Nah, pada video sebelumnya saya menyatakan bahwa saya akan menjelaskan kembali tentang IoT tapi dengan menggunakan internet, bukan lagi dengan jaringan lokal. Nah, untuk video saya sebelumnya, rujukannya itu adalah pada link yang satu ini dengan web server. Nah, ini dia untuk rujukan untuk video sebelumnya. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan mengikuti proses yang tercantum pada website ini atau pada link ini, di mana kita dapat mengaktifkan relay atau mematikannya dengan menggunakan jaringan lokal, tetapi dengan melalui web browser. Nah, untuk video saya yang akan kita bahas saat ini, yakni masih dengan rujukan yang sama, tapi dengan masalah yang berbeda, yakni monitoring suhu melalui internet dengan ESP8266. Nah, perbedaan dengan video sebelumnya, maaf, Nah, perbedaan dengan video sebelumnya, kali ini saya akan menggunakan tipe ESP8266 yang berbeda, di mana pada video yang sebelumnya saya menggunakan ESP8266 versi ESP1 yang bentuknya lebih kecil. Kali ini saya akan menggunakan ESP12 yang bentuknya agak lebih besar dan saya menyertakan adapter. Jadi sebenarnya ini adalah dua bagian. Yang di depan ini adalah ESP8266, ESP12, dan yang di belakang ini yang putih adalah adapter. Nah, penggunaan adapter ini akan memudahkan saya untuk menterminasi atau menyambungkan kabel dengan Arduino, dan sudah terdapat tulisan-tulisan untuk menandakan fungsi dari masing-masing pin. Oke, bisa dilihat di sini ada tulisan untuk fungsi pinnya, dan saya menggunakan Arduino Nano yang lebih kecil dibanding Arduino yang sebelumnya. Dan untuk monitoring suhu kita akan menggunakan kita akan menggunakan sensor suhu LM35 yang kecil ini, ya. Oke, langsung saja. Nah, yang terlebih dahulu mesti kita lakukan, yakni pertama, ya, kita mengikuti langkah mulai dari sini, yaitu mengubah ESP8266 menjadi mode 3. Nah, yang mana ESP8266 memiliki beberapa mode. Di sini ada mode 3. Nah, di mana kita kembali menggunakan Arduino sebagai perantara atau sebagai untuk mengkonfigurasi ulang ESP8266 yang kita gunakan dengan cara mengupload perintah kosong atau bare minimum, seperti yang dijelaskan pada website ini. Nah, di mana kita akan menyetel ulang ESP8266
dengan serial monitor. Nah, cukup ikuti langkah yang ada seperti ini. Karena sudah melakukannya pada ESP826 yang saya punya. Maaf. Oke. Nah, bisa lihat di sini. Oke. Nah, jika telah terhubung, nah di sini kita salah satu prosesnya adalah kita menghubungkan atau menyimpan sebuah SSID atau access point yang akan dipilih oleh ESP8266 sebagai perantara untuk tersambung ke jaringan internet. Dan di sini yang dimasukkan oleh penulis adalah WiFi yang pada perintah ini AT+CWLAP AT plus CWLAP. Nah, di sini akan muncul WiFi yang berada di sekitar ESP8266 atau yang sedang dideteksi. Kemudian untuk tersambung ke salah satunya, nah, dapat dilakukan dengan perintah AT plus CWJAP. Kemudian masukkan SSID atau nama access point yang terdeteksi pada perangkat ESP8266, atau mungkin jika Anda punya handphone dapat dilihat di situ SSID-nya. Kemudian masukkan password di sini atau password untuk masuk ke access point tersebut. Kemudian jika berhasil akan muncul OK, artinya ESP8266 sudah terhubung dengan access point yang akan digunakan. Dan perintah selanjutnya AT plus CIFSR untuk mengecek IP lokal dari perangkat ESP8266. Nah, perlu teman-teman ketahui, ESP8266 ini merupakan perangkat independen yang mengurus masalah WiFi. Jadi pengaturannya sedikit berbeda. Maksudnya alangkah baiknya jika kita melakukan pengaturan terlebih dahulu pada perangkat tersebut agar lebih mudah untuk masuk ke perintah yang akan diupload pada Arduino. Nah, oke, setelah itu, nah, setelah kita menyeting atau menyetel ESP8266 untuk connect ke access point kita, nah kemudian di sini penulis menggunakan ThinkSpeak. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan yang akan saya gunakan, yang mana saya akan menggunakan website yang saya buat sendiri melalui hostingan yang sifatnya gratis. Sebentar akan saya jelaskan. Nah, di sini dia orang ThinkSpeak. Jadi data suhu yang akan diterima oleh Arduino atau yang didapatkan dari sensor akan dikirim melalui jaringan WiFi yang tadi kita sambungkan. Kemudian melalui jaringan WiFi itu tersebut kita akan terhubung ke jaringan internet. Lalu dari jaringan internet kita membuka sebuah website. Nah, website yang dipilih oleh penulis adalah di sini menggunakan ThinkSpeak, yang mana digunakan oleh banyak orang untuk mengupload hasil atau melakukan percobaan dengan proyek IoT mereka, ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan website yang independen, bukan menggunakan ThinkSpeak. Nah, selanjutnya selanjutnya untuk bahan-bahannya, yang pertama adalah Arduino Uno. Di sini saya menggunakan bahan yang sedikit berbeda, yang mana saya mengganti Arduino Uno dengan Arduino Nano. Kemudian ESP8266 ini sifatnya universal, bisa menggunakan versi apa saja, ESP1, 2, dan seterusnya. Dan saya menggunakan ESP12. Kemudian untuk sensornya IC LM35, di sini juga sama, kabel jumper, breadboard, dan access point atau WiFi yang bisa didapatkan dari router. Nah, perlu digarisbawahi di sini, access point yang dimaksud adalah access point yang memiliki akses ke luar atau ke jaringan internet.
Nah, jadi berbeda dengan pertemuan atau kesempatan yang lalu, saya menggunakan access point lokal atau jaringan lokal. Kali ini saya menggunakan access point yang terhubung ke jaringan internet. Kemudian untuk penyusunan rangkaiannya, nah, di sini menggunakan ESP01, tetapi di sini ESP berapapun yang teman-teman gunakan, hasilnya akan sama karena ESP01 juga memiliki pin yang fungsinya sama dengan ESP12 dan begitu seterusnya. Jadi cukup mengikuti keterangan yang tertera pada halaman ini, seperti 3 volt terhubung pada Arduino ke VCC dan CHPD, ground ke ground, dan seterusnya. Oke, di sini saya tidak memiliki perbedaan, masih sama. Kemudian, yep, oke. Nah, lalu setelah dirangkai sedemikian rupa, kita diminta untuk mengupload sketch atau perintah yang dilampirkan oleh penulis seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini penulis memiliki beberapa poin yang berbeda dengan yang akan saya jelaskan. Pertama, API key yang di sini. Nah, ini adalah merupakan aturan yang disediakan oleh Web ThinkSpeak yang digunakan oleh penulis untuk melakukan suatu percobaan dengan web tersebut atau menggunakan web ThinkSpeak untuk sebuah percobaan. Nah, ini adalah ketentuan yang dibuat oleh pembuatnya. Nah, di sini karena webnya dibuat oleh saya sendiri, jadi ini akan sedikit berbeda. Oke, ya kurang lebih sama, tapi saya akan menjelaskan source code yang akan saya gunakan juga. Oke, pertama saya akan masuk ke bagian website yang akan saya gunakan. Jadi saya menggunakan layanan web hosting yang gratis. Teman-teman bisa coba di idhostinger.com. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan akun. Oke. Kemudian login jika teman-teman sudah punya user. Oops. Oh, ini. Yep. Nah, di sini saya sudah melakukan berbagai pengaturan, tapi saya akan menunjukkan bagian mana saja yang akan dipakai. Nah, jadi teman-teman perlu menghosting atau mengorder hostingan baru dan akan mendapatkan sebuah alamat website. Di sini saya mendapatkan alamat website androidtest.ac.is. Ya, oke, saya akan klik untuk melihat bagaimana saya akan mengatur alamat website tersebut. Nah, dalam sebuah web server, dalam sebuah website terdapat dua bagian yang utama yang perlu teman-teman ketahui, yakni bagian backend dan frontend. Nah, bagian frontend adalah bagian yang akan menampilkan seluruh data yang terdapat pada sebuah website. Seperti yang kita buka sekarang, ID Hostinger memiliki tampilan seperti ini. Ada menunya di sebelah sini dan ada akun dan yang bisa kita lihat. Kemudian bisa kita melihat versi, dan seperti Facebook di sini kita bisa melihat berbagai macam fitur seperti gambar dan event, kemudian chat. Nah, ini semua ditampilkan oleh bagian front end. Jadi segala bentuk tampilan itu diatur oleh sisi front end. Nah, sedangkan data-data, semua keseluruhan data ini tempat tersimpannya adalah diatur oleh pada bagian back end, di mana back end itu terdiri dari database dan umumnya jika teman-teman baru belajar pemrograman web, seringkali menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk pengelola data, yang baik itu yang ada di dalam database maupun untuk mengambil data dari database untuk kemudian ditampilkan pada halaman front end atau yang biasa
Mungkin teman-teman pernah mendengar HTML. Nah, bahasa tersebut digunakan oleh bagian front end. Dan front end kebanyakan bermain ke seni desain, sedangkan dalam back end kebanyakan bermain di logic, optimalisasi, pengolahan data dan sebagainya. Jadi lebih ke otaknya, sedangkan front end lebih ke penyajiannya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita. Nah, di sini saya memiliki sebuah web androidtest.ac.is. Kemudian saya akan menggunakan database. Nah, di mana saya di sini telah membuat sebuah database MySQL. Nah, teman-teman perlu yang perlu disiapkan adalah database. Nah, untuk membuatnya dapat memasukkan data yang diinginkan di sini, kemudian akan muncul di sini. Di sini saya memiliki dua database. Yang akan saya gunakan untuk percobaan kali ini adalah yang ini, GAS. Oke. Nah, kita coba buka bagaimana isi database tersebut di phpMyAdmin. Oke, nah, sebuah database memiliki atau di dalamnya terdapat berbagai tabel untuk menyimpan berbagai macam data yang akan kita olah atau yang akan kita gunakan dalam berbagai keperluan. Di sini saya memiliki tabel. Ini adalah nama database dan ini adalah tabel. Di sini hanya satu tabel. Tabel yang saya buat itu fast underscore update. Nah, maka kita klik untuk melihat isinya. Oke, kita Oke, nah, di sini ada berbagai macam data yang telah dimasukkan dalam percobaan yang sebelumnya. Tapi untuk meyakinkan hasil percobaan kita, maka saya akan menghapus seluruh data yang telah tersimpan pada tabel ini. Oke, nah jadi tabel saya sekarang kosong karena tidak bisa di browse karena datanya kosong. Jadi tabel saya memiliki 4 kolom, yakni ID untuk menandakan sebuah baris itu merupakan baris keberapa. Misalnya setiap kali saya mengupdate akan ada baris baru, misalnya update pertama, update kedua, update ketiga, update ke 100 dan sebagainya. Nah, ini merupakan ID atau ID dari setiap data yang akan dimasukkan. Kemudian nilai di sini adalah tempat kita akan menyimpan nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari hasil pengukuran sensor yang akan kita gunakan pada Arduino. Kemudian waktu. Nah, waktu ini adalah kapan tepatnya Arduino ini mengirimkan data ke halaman website yang akan kita gunakan. Oke, dan keterangan ini saya simpan untuk keperluan yang mendatang, jadi saya akan kosongkan dulu. Jadi kita akan bermain di dua fungsi, nilai dan waktu. Jadi kita bisa tahu berapa angka yang kita kirimkan dan kapan angka tersebut atau data tersebut masuk ke dalam website yang kita gunakan. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah database. Nah, khusus untuk PHP-nya, jadi database tidak serta-merta kita buat kemudian kita tinggalkan. Kita memerlukan sebuah perantara untuk bagaimana caranya data yang dikirimkan oleh Arduino ini akan diambil oleh sebuah pengelola yang akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Nah, pengelola ini akan yang akan kita gunakan sebagai pengelola ini adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pada halaman web hosting kita menggunakan file manager untuk menyimpan file PHP yang akan kita upload. Di sini saya buka file manager. Oke. Nah, public HTML. Di sini tempat kita membuka file-file yang akan kita siapkan. Oke. Nah, jadi ini adalah file-file yang telah saya upload di website ini, androidtest.ac.is. Ini adalah file-file yang dapat saya akses dari mana saja dengan jaringan internet. Nah, untuk membuktikannya mungkin saya bisa coba membuka websitenya.
Oke, nah jadi ini karena saya tidak menggunakan bagian front end, maksudnya saya menggunakan website ini murni untuk back endnya saja, hanya untuk mengambil data dan memasukkannya ke dalam database dan menampilkannya pada browser, tidak untuk menggunakan tampilan dan sebagainya. Jadi ini adalah data yang akan kita gunakan. Nah, oke, bisa lihat di sini ada peta post, sensor gas, dan file-file yang telah saya upload untuk percobaan yang lain. Nah, ini adalah file yang bisa saya akses. Sama, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Artinya saya bisa akses dari luar. Nah, file yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini adalah ini, sensor gas. Jadi berada dalam folder sensor gas. Kemudian nama filenya update.php. Kita coba sensor gas seperti ini. Oke, ya, ini adalah halaman yang saya buat seperti ini. Jadi ada waktu setempat, waktu sekarang. Bisa lihat di jam saya mungkin waktunya sedikit berbeda. Ya, karena di sini satuannya PM. Jam 4, ini juga jam 4 ya. 4.16. Oke. Nah, jadi nanti kita akan mengirim data tersebut ke halaman ini, update.php. Oke. Nah, bagaimana sih file update.php ini akan kita lihat. Saya akan melihatkan bagaimana scriptnya. Oke, di sini ada sebuah variabel. Ini adalah sintaks PHP. Ini adalah sintaks untuk menyambungkan file PHP ini dengan database yang telah kita buat sebelumnya, yang ini. Namanya seperti ini, sama dengan yang tertera di sini. Ups, ya, ini sama. Ini passwordnya. Kemudian ini nama database-nya. Kemudian, nah ini variabel untuk menampilkan tanggal. Kemudian ini untuk menampilkan jika terjadi kesalahan atau error. Nah, di sini ya adalah bagian yang penting. Jadi ketika kita mengirimkan sebuah data pada halaman web atau PHP, itu menggunakan dua cara. Ada namanya metode post dan metode get. Saya tidak akan menjelaskan perbedaannya di sini. Yang jelas kita akan menggunakan metode get dan kita akan mengirimkan variabel temp, singkatan dari temperatur. Yang ini yang perlu kita garis bawahi. Kemudian ini adalah variabel yang saya buat untuk menyimpan ke dalam database, untuk memasukkan data tersebut, data yang diterima oleh Arduino ke dalam database. Kemudian jika berhasil, maka akan dihasilkan perintah ini. Nah, oke, selanjutnya, nah, saya sudah menjelaskan bagaimana pada file PHP yang saya buat di web hosting. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada sisi Arduino. Oke, terbuka. Oke. Nah, ya, script yang saya gunakan adalah ya yang ini. Nah, script yang ini merupakan script yang saya modifikasi dari rujukan yang saya ambil tadi, yang dari website arduino.web.id. Perbedaannya adalah pertama saya menggunakan alamat
web yang berbeda. Saya tidak menggunakan ThinkSpeak, tapi saya menggunakan alamat web saya sendiri yang saya telah buat di hostingan. Ini androidtest.ac.is. Nah, oke, jadi prosedur pengiriman datanya atau perintah pengirimannya sedikit berbeda. Di sini, tidak ada perbedaan sampai sini. Kemudian, nah ini adalah perintah untuk memilih akses point. Jadi pada setup, perintah yang di dalam sini akan dieksekusi sekali. Oh, maaf. Oke. Nah, yang ini untuk memilih akses point. Jadi ini adalah SSID-nya. Kemudian ini adalah password dari akses point atau SSID akses point yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang akan mengukur nilai tegangan dari A0, karena setelah kita lihat tadi, hasil dari pengukuran tegangan sensor LM35 akan dihubungkan dengan A0 atau output tegangan dari LM35 sensor suhu yang kita gunakan terhubung dengan pin A0 pada Arduino sesuai dengan yang tertera pada web. Ya, di sini. Nah, yang titik tengah ini adalah tegangan output akan terhubung ke pin A0. Dan sama, Arduino Nano juga memiliki pin A0 yang saya gunakan. Selanjutnya, ya di sini kita memilih metode pengiriman data dan port yang akan digunakan. Jadi kita menggunakan metode TCP/IP, sehingga di sini TCP. Nah, kemudian kita memasukkan alamat web yang kita akan gunakan. Di sini nama variabelnya di stip, sudah memasukkannya di atas. Jadi kita akan tersambung ke alamat web ini. Jadi jika yang digunakan oleh pada Arduino tadi, pada rujukan yang tadi dia menggunakan ThinkSpeak. Di sini kita menggunakan web kita sendiri. Itu akan masuk di sini. Kemudian kita memberikan angka pin atau port 80 pada alamat web tersebut. Ini sudah merupakan aturan dasarnya. Kemudian selanjutnya, nah ini kita akan menggunakan metode get yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian kita mengakses halaman web yang telah kita di mana kita masukkan file tersebut. Jadi dalam folder sensor gas terdapat file update.php. Nah, dan ini adalah file yang kita kirimkan tadi, temp, yang saya jelaskan pada script PHP sebelumnya. Kemudian hasil ukurnya akan kita masukkan di sini. Jadi ini adalah hasil pengukuran dari sensor LM35 dengan nama variabel voltage. Kemudian kita masukkan dalam sini. Oke. Kemudian tambahan ini. Nah, yang ini juga jangan lupa kita samakan dengan yang di atas sini. Alamat webnya, host, oke. Kemudian ini cukup disalin saja. Dan untuk selebihnya tidak ada yang berbeda. Di sini saya hanya menambahkan perintah untuk menampilkan bahwa pengiriman data telah berhasil dilakukan. Oke, kita akan melangkah ke prakteknya. Jadi pada prakteknya kita akan mengetes dulu bagaimana sih database yang telah saya buat ini. Nah, database ini kan kosong. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengisi data dengan metode get. Nah, metode get ini kita dapat mengisi data ke dalam sebuah database melalui file PHP yang kita tuju. Cukup dengan memasukkan nilai tersebut pada halaman web atau URL. Nah, misalnya begini, ini kan saya punya kan tabelnya kosong nih. Tabelnya kosong dan maaf, sudah ada isinya ya. Oh, ini tadi.
Oke, saya kosongkan lagi. Nah, oke, kosong ya. Sekarang saya ingin bagaimana sih saya cara ngisi file ini. Cukup dengan membuka atau mengetikkan alamat pada URL. Jadi pertama-tama saya mesti masuk ke file yang dituju. Nah, ini adalah web saya. Kemudian masuk ke folder sensor gas. Nah, kemudian update.php, nama filenya yang tadi. Kemudian tanda tanya. Artinya ini adalah metode get. Kemudian variabel yang akan digunakan pada metode get adalah variabel temp. Kemudian nilai dari variabel temp yang akan kita kirim adalah berapa nilai yang akan masuk pada database yang akan kita kirimkan. Misalnya saya mengirimkan data nilai dari temp itu 30. Nah, nilai ini akan masuk ke dalam database secara langsung karena telah diperantarai oleh file PHP yang telah kita buat tadi. Mari kita coba, kita tekan enter. Nah, oke. Nah, akan muncul tanggal dan data berhasil diinput. Nah, mari kita lihat database yang telah kita buat. Kita refresh. Angkanya kan, lihat, angka tadi kan 30 ya. Dan jamnya 16.27 kan. Nah, kita coba cek di sini. Ya. Oke, 16.26 ya, enggak beda karena mungkin ada sedikit beda beberapa menit. Nilainya 30, sama persis dengan yang kita tuliskan tadi. Nah, kurang lebih begitulah metode get. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode get pada Arduino yang telah kita jelaskan pada bagian ini. Nah, ini adalah di sini akan mengirimkan berapa yang hasil ukuran dari Arduino. Oke, sekarang kita akan mencoba secara langsung bagaimana hasil dari pengaplikasian dari rujukan yang telah kita pelajari. Saya akan menyambungkan Arduino pada komputer saya. Oke. Kemudian oke, sudah masuk di COM4. Nah, kita akan melihat bagaimana nilai yang akan kita dapatkan. Kita buka serial monitor. Di sini akan kita lihat tersambung. Di sini belum berhasil karena di sini saya jika perintah berhasil dieksekusi maka yang muncul berhasil, dan jika tidak maka akan muncul AT chip close. Sekarang kita lihat lagi. Yap, sudah ada yang berhasil. Nilai temperaturnya adalah 0,41. Oh, maaf, di sini saya tadi saya lupa bagaimana. Saya lupa mengkonversi, masukkan rumus konversi dari tegangan ke suhu. Karena yang penting di sini saya tekankan adalah bagaimana cara kita mengirim data melalui modul WiFi atau ESP8266 dengan Arduino secara langsung. Tapi kita akan coba melihat perbedaan nilai suhu yang akan kita dapatkan. Oke, kita lihat nilai-nilai di sini 0,44, 0,00. Oh, di sini artinya sempat putus. Kemudian 0,48. Nah, saya akan mendekatkan sebuah objek dingin ke sensor suhu. Oke. Kita lihat pengaruhnya. Oh. Oh.
Oke, saya kira cukup. Mungkin di sini terdapat masalah. Oh, ya kembali ke 0,447. Artinya pada saat saya mendekatkan objek dingin ini terjadi penurunan suhu sehingga suhunya turun ke 0,00 atau tegangannya maksud saya. Nah, kita kan melihat data-data ini pada website. Teman-teman bisa mungkin sedikit mencoba menghafalkan nilainya untuk memastikan. Di sini ada 0,41, 0,46, 0,45, maaf, dari 0, dari ini yang berhasil 0,00, 0,48, 0,4. Oke, kita lihat nilai yang awal. 0,45, 0,41, 0,44, 0,00, 0,48. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan melihat data-data ini terkirim pada alamat web. Jadi saya cabut dulu Arduino-nya. Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah menghubungkan Arduino secara langsung ke jaringan internet melalui modul WiFi. Jadi sekarang kita melihat hasilnya. Kita akan melihat langsung database yang telah kita buat. Oke, tadi ada 0. Nah, 0,48, 0,00, 0,44, 0,41, 0,00. Nah, dan di sini sempat kembali ke 0,47. Oke, artinya data ini sama dengan yang telah kita kirimkan tadi. Jadi secara otomatis ya teman-teman. Jadi yang kita lakukan di sini pada saat kita memasukkan temp 30 itu secara manual. Nah, yang saya lakukan bagus saja ini langsung menggunakan Arduino. Jadi Arduino secara langsung mengirim ke atau mengakses web ini dan mengirimkan nilai temp yang didapatkan melalui sensor suhu. Nah, kurang lebih begitulah prinsip kerja IoT yang sebenarnya. Nah, oke. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan mencoba bagaimana data-data ini yang telah kita dapatkan dari hasil pengukuran ini akan kita akses menggunakan berbagai platform. Nah, untuk mulanya saya akan menggunakan platform desktop Python yang insya Allah akan saya buat dalam waktu dekat ini. Oke, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.